Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, saya Sri Wayuni dari SMP Negeri 3 Galang, peserta PPG tahap 1 tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 241056625991, bidang studi desain dan produksi kria. Ini adalah KTP saya. Sebagai bukti keabsahan bahwa data diri saya benar. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, terima kasih. Pada kalanya untuk memulai kegiatan kita awali dengan doa biar berkah dan lancar. Ketua kelas mohon pimpin doa ke depan dulu, Ignatius. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ignatius yang sudah memimpin doa. Ibu cek kehadiran dulu hari ini ya. Kelas 81. Siapa sekretarisnya? Cinta. Siapa yang nggak hadir hari ini, Kak? Jakra Aulia, keterangannya? Sakit loh. Memang akhir-akhir ini ya nak, cuaca lagi gimana? Panas. Jadi kalau bisa yang dilakukan itu banyak-banyak apa? Minum. Minumnya itu es atau yang biasa? Biasa. Udah gitu kurangilah aktivitas di luar rumah. Karena menjaga kesehatan itu nomor 1. Kenapa? Biar kalian bisa hadir ke sekolah dengan keadaan sehat. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Ada tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, Ibu minta kesediaannya untuk berdiri. Kita nyanyikan sama-sama. Kita nyanyikan bersama. Silakan duduk kembali. Baik, untuk meningkatkan konsentrasi di pagi hari, kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Oke, ice breakingnya apa, Bu? Jadi kalau Ibu bilang pagi, maka kalian tepuk 1 kali. Pagi, pagi, pagi. Oke, paham ya? Kalau Ibu bilang siang, maka tepuknya 2 kali. Siang, siang. Kalau Ibu bilang sore, maka tepuknya 3 kali. Sore, sore, sore. Nah, kalau Ibu bilang malam, maka tepuknya setengah, alias tidak bunyi. Malam, tidak bunyi malam. Oke, mengerti? Ayo kita mulai. Konsentrasi dimulai. Pagi, pagi, siang, pagi, malam. Oke, masih ada suaranya dari kelompok 1. Konsentrasi lagi. Pagi, sore, malam.
sudah kembali konsentrasinya untuk memulai materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini? Kerajinan limbah bahan keras. Nah, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Oke, Matius, apa itu? Kerajinan limbah bahan lunak. Benar, tepukan buat Matius. Selain kerajinan limbah bahan lunak, apa lagi diingat? Oke, Cinta. Limbah lunak dibagi dua. Bagi dua apa aja? Ada alam, ada buatan. Ada alam, ada buatan. Benar, tepuk tangan buat Cinta. Nah, jadi kita minggu lalu udah belajar tentang limbah bahan lunak. Ada yang alam, ada yang buatan. Nah, dari pelajaran kita minggu lalu gimana sih perasaannya gitu? Apa yang dirasakan? Oke, Salja, apa Salja? Saya senang karena bahan bekas bisa dimanfaati. Iya, benar, tepuk tangan buat Salja. Di sini ada tujuan pembelajaran kita, kenapa kita harus belajar kerajinan limbah bahan keras. Pertama, peserta didik mampu memahami pengetahuan tentang jenis, karakter, teknik pengolahan, dan fungsi kerajinan limbah bahan keras. Setelah mereka memahami, dia ngapain? Peserta didik mampu merancang dan menyajikan produk kerajinan limbah bahan keras yang kreatif sesuai dengan daerahnya. Pernahkah kamu membuat kerajinan limbah bahan keras? Ayo, pernah nggak? Jawab. Pernah, oh bagus. Apa contohnya yang pernah dibuat kira-kira kalau bahan keras? Kotak pensil, good. Ada lagi? Tong sampah, Bu. Oke, di sini ada apa itu kerajinan limbah bahan keras? Oke, kerajinan yang bahan utamanya berbahan keras. Habis itu apa? Tidak mudah dibentuk dan sulit Nah, ini berbeda sama bahan lunak. Nah, kalau bahan lunak itu dia mudah dibentuk. Karena dia lembek, sedangkan ini keras, kita perlu alat untuk membentuknya. Oke, di pengolahan limbah di lingkungan masyarakat supaya sampah tadi bisa dimanfaatkan, tidak terbuang, tidak berserak, maka kita perlu tahu dulu pengolahan sampah itu harus diapakan. Ada 3 di sini. Yang pertama apa? Sanitasi. Apa sanitasi? Pengolahan sampah yang terkontrol dengan sistem yang baik. Bu, maksudnya apa? Jadi sampah tadi bukan dibuang-buang aja. Ada yang sampah itu disimpan. Dibuat untuk apa, Bu? Kok disimpan sampah, Bu? Sampah itu banyak manfaatnya. Nah, sekarang udah ada yang namanya EcoBrick. EcoBrick itu memanfaatkan sampah bisa jadi berbagai macam. Selain itu, pengolahan sampah yang kedua ada apa? Pembakaran. Pernah bakar sampah? Bakar sampah. Kira-kira pengolahan yang kedua ini bagus nggak? Tidak. Kenapa? Karena dia menghasilkan pencemaran udara. Asal benar. Walaupun dia termasuk ke pengolahan, tapi dia kurang baik. Kenapa? Karena menyebabkan pencemaran udara. Yang ketiga itu adalah penghancuran. Penghancurannya apa, Bu, maksudnya? Jadi sebenarnya kalau kita sampah yang paling banyak kita lihat di sekitar kita sampah apa? Plastik. Benar, sampah plastik. Ada gambar di sini. Ayo, coba semua berbicara aktif. Perhatikan gambar berikut. Ada 6 gambar. Gambar pertama gambar apa? Pernah lihat kerang? Pernah makan kerang? Oke, yang kedua gambar apa? Tulang. Kira-kira tulang apa itu? Tulang ayam ya? Atau tulang sapi? Coba kita perhatikan lagi. Gambar selanjutnya. Pertama ini sampah. Jenis sampahnya sampah apa ini? Plastik. Ya, ini menggunung ya. Segini banyak nih sampah. Ini mungkin masih di satu daerah, belum tahu daerah lain. Lanjut ini pecahan kaca. Ini pecahan keramik. Limbah bahan keras dibagi menjadi ada apa aja? Nah, organik di sini tandai ada bahasa alam, baik itu hewan maupun tumbuhan. Oke,
Kalau organik dari alam, anorganik buatan tangan manusia. Dari materi kita tadi, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Bagaimana cara kita mengurangi limbah bahan keras? Bu, oke. Sampah bisa dibakar dan dihancurkan. Oke, bisa dibakar dan dihancurkan. Selain itu, siapa lagi yang mau menjawab? Oke, Siti. Mengurangi penggunaan kembali dan mendaur ulang menjadi bahan. Oke, jadi ini udah duduk sesuai kelompoknya? Minggu lalu udah ibu tugaskan untuk membawa kertas karton dan peralatannya. Bawa? Oke, nanti ibu bakal muterkan video. Nah, video tadi diputar. Setelah itu kalian harus cermati ya nak isi videonya. Kenapa bu harus dicermati? Di video itu nanti kalian bakal melihat kira-kira untuk minggu depan kalian mau buat produk apa. Makanya hari ini kalian merancangnya. Tahu arti merancang? Dipikirkan idenya ataupun kira-kira aku mau buat apa, kelompok kami mau buat apa. Oke, ini ibu bagikan LKPD ya, lembar kerja tiap kelompok. Nanti perhatikan videonya. Perhatikan dulu aja videonya, nanti baru ibu jelaskan cara pengisiannya. Oke. Ayo semua perhatikan videonya. Oke, kelihatan yang di belakang videonya? Oke. Ya, boleh ngadep ke video jadi nanti nggak salah. Kedengaran suaranya? Pemirsa cerita, kalau dilihat-lihat, kerajinan yang satu ini sangat untuk dipajang juga Oke, tadi video pertama itu kerajinan yang dihasilkan dari bahan apa? Sampah kerang. Ternyata bisa dibuat macam-macam kan? Selama ini kan kita tahu itu bisa jadi kerajinan nggak? Nggak tahu. Nah, makanya nanti kalian mulai berpikir, oh ternyata bisa. Kalian bisa kembangkan nanti di rancangan kalian. Ya, tempurung kelapa yang sudah tua ini cocok banget nih dijadikan kerajinan karena kembang. Oke, sudah melihat videonya. Kira-kira gimana perasaan kalian waktu lihat videonya? Keren. Oke, selain keren apa? Bagus. Ternyata bahan bekas bisa digunakan bermacam-macam pula tadi kan. Ada jadi apa aja tadi yang kalian ingat? Penyu, kura-kura, kajang lagi. Oke, jadi iya, good. Jadi banyak kerajinan yang bisa dibuat dari bahan bekas yang ditampilkan. Selanjutnya nanti kalian akan mengisi LKPD yang ibu kasih tadi. Ibu kasih tahu dulu cara pengisiannya. Tolong dibaca dulu, coba dibuka LKPD-nya. Ada kelas kelompok anggota. Tulislah nama kelompoknya nanti di situ. Paham? Dilanjutkan di sini. Silakan nonton video. Tadi udah tonton videonya? Udah. Nanti buatlah rancangan produk kerajinan. Yang kertas karton ibu suruh bawa, kalian buat rancangannya di situ. Ya, dari video-video tadi mungkin udah ada ide kalian, Bu. Kayaknya kelompok kami mau buat ini, Bu. Langsung tuangkan rancangan ide sketsa kalian di kertas karton. Lalu dijawablah pertanyaan nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Nah, nanti ketika kalian udah jawab, udah buat sketsanya, itu bakal dipresentasikan tiap-tiap kelompok di depan. Ngerti?
Ibu kasih waktu untuk berdiskusi buat rancangan sketsa desainnya sekarang. Yo, kasih waktu ya untuk berdiskusi tidak terlalu lama. Nanti kita bakal presentasi semua hari ini tiap kelompok. Oke, segera kerjakan. Oke, Ibu ingatkan kembali ya, kita minggu ini buat sketsa. Minggu depan produknya harus kalian buat. Jadi kita 2 pertemuan, paham? Baik, Ibu lihat kelengkapan sama yang kalian kerjakan ya. Udah tahu yang mau buat apa? Apa kira-kira yang mau buat? Sama, oke, silakan dibuat gambarnya segera. Nanti tentukan di presentasi ya. Kelompok 2 kira-kira mau ketemu apa itu? Tempat pensil. Oke, manfaatkan apa ya, itu jangan lupa diisi. Oke, buat yang bagus ya. Kelompok 3 kira-kira mau ketemu apa? Buat obat kelapa. Buat jadi apa obat kelapanya? Oke, dibuat ya desainnya segera, nanti tinggal ditampilkan presentasinya. Ditentuin juga siapa yang presentasi, oke? Aifa, mau Aifa sama Matius buat apa kira-kira nih? Ya sendiri, oke. Udah mulai gambar, good. Kita nanti mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya, yang presentasi. Bu, ya, kenapa? Ada kesulitan? Oh, udah gambarnya sesuai dengan apa yang kalian mau ya. Cinta bagian apa? Nulis ya, oke. Buat yang besar gambarnya, buat yang besar ya, biar kelihatan nanti waktu presentasi. Sudah selesai? Oke, good. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ayo maju ke depan. Dipegang rancangannya ya. Rancangannya dipegang, LKPD-nya juga dipegang di sini nak. Biar kelihatan teman-temannya. Oke, yang lain mohon diperhatikan, duduk kembali. Oke, bisa kita mulai ya presentasi. Waktunya 5 menit ya nak ya. Paham kelompok 1? Oke, silakan presentasi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sedikit suara yang cinta biar kedengeran. Kami berdiri di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sinta Aurelia. Saya Faiza Aurelia. Saya Tina Anastasia. Saya Jasa Putra. Saya Sejila Padani. Satu, buatlah rancangan produk kerajinan limbah bahan keras kalian pada kertas karton. Oke, mana rancangan tunjukkan? Apa itu? Dibilang. Oke, selanjutnya. Apakah produk kerajinan yang akan kalian buat dan mengapa? Kelompok kami terinspirasi membuat tong sampah ramah lingkungan. Mengapa? Karena tong sampah ini menggunakan alat dan bahan yang mengurangi sampah plastik. Kami gunakan untuk botol bahan membuat tong. Oke, kelompok 2 ada yang bertanya. Siti, apa pertanyaannya? Kenapa yang dicari warna-warni tutup botolnya? Apa? Enggak kedengeran? Kenapa yang dicari warna-warni tutup botolnya? Kenapa yang dicari warna-warni tutup botolnya? Ada yang mau jawab? Oke, Cinta silakan jawab. Karena dari tutup botol berbeda bisa dibentuk dan disusun menjadi cantik. Gimana udah menjawab pertanyaan Siti? Sudah, oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kasih dulu tepuk tangan untuk mereka buat tong sampah dari tutup botol. Ini hasil
limbah bahan plastiknya. Ibu lihat sketsanya udah bagus, cuman untuk pembuatannya tadi kurang detail ya, harusnya diapain aja itu ditambahkan nanti. Jadi ketika nanti buat produk lagi udah langsung paham cara penggunaannya, kita nggak habis waktu untuk minggu depan. Ngerti ya kelompok 1 ya? Oke, silakan duduk, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Kasih dulu tepuk tangan biar semangat. Kelompok 2, kira-kira mereka buat apa? Oke, sudah siap untuk presentasi? Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kerajinan tempat pensil. Kenapa kami pilih tempat pensil? Karena penggunaan tempat pensil ini sangat dibutuhkan, apalagi dari sisi alat dan bahan. Buat apa, Pipi? Tempat pensil. Tempat petik yang dibuat pakai bekas kopi. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Pertanyaannya, Kenapa memilih cabang kerang sebagai hiasan? Karena di sekitar lingkungan rumah saya banyak saya temukan sampah kerang, jadi saya ingin memanfaatkannya. oke, jadi banyak sampah kerang di dekat rumahnya. Mungkin jualan sate kerang ya dekat rumahnya ya. Jadi makanya itu yang dimanfaatkannya Ega. Sudah menjawab? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ada. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kita ke kelompok 3. Tepuk tangan semuanya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil buatan rancangan produk kerajinan tinta bahan keras kalian pada selesaikan. Oke, sudah dibuat. 2. Apakah produk kerajinan yang akan kalian buat kenapa? Kami memilih membuat tempat permen atau aksesoris Apa? Tempat apa? Gak kedengeran? Tempat permen atau aksesoris. aksesoris? Karena seringkali sampah batok kelapa ini terbuang kita padahal dari penayangan video batok kelapa punya banyak potensi untuk dibuang. Lagi. Yang dipilih berbentuk yang bagus, lalu dibersihkan dan dipanaskan. 3. Diberikan lalu dibentuk dengan gerenda lalu diampas. 4. Setelah itu diwarnai dan diberi vernis supaya tidak. Dalam proses pembuatan ada menggunakan gerenda. Apakah kalian bisa menggunakannya? Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk penggunaan alat gerenda memang berbahaya. Mungkin kami akan meminta bantuan orang tua untuk penggunaannya. Oke, katanya dia minta bantuan orang tua untuk penggunaan gerenda. Tadi memang dibilang kan ada penggunaan gerenda ya karena pakai batok kelapa. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Cuman segini suara tepuk tangan ya. Oke, good. Kelompok terakhir ya, tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Pagi. Kenalkan, nama saya Aymar Sedikit. Saya dari kelompok 4 dan ini anggota saya. Oke, jadi
menampilkan campak kerang sebagai hiasan, misalnya di sini dibuat welcome to class. Welcome to class. No, welcome to class 81. Good. Demikian hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Saat penelitian menggunakan apa terus? Apakah kerang atau bisa lengket jika ditempel di kayu? Oh, tadi pakai kerang apa bisa nempel jika dilengketkan di kayu? Siapa yang jawab? Baik, terima kasih. Cat yang dipakai yaitu cat kayu atau kusen saat pengeleman. Kerang dan kayu kami menggunakan lem kayu yang pasti kerang akan lengket. Tuh, sudah menjawab pertanyaannya? Sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok Pak. Sudah, baik. Ternyata tiap kelompok punya pendapat yang luar biasa ya. Ibu bahkan nggak menyangka kalau kalian punya ide-ide yang sekreatif itu. Ibu ingin bertanya, gimana sih perasaan kalian hari ini? Senang. Oke, Ibu apa jawabannya? Perasaannya hari ini belajar? Oke, soalnya barang-barang yang digunakan, yang nggak digunakan bisa dibuat jadi hal yang berguna. Yang menarik hari ini pelajaran kita, oke Salda? Bahan bekas bisa terjadi bermanfaat. Bisa bermanfaat, bener ya. Jadi perasaan kalian hari ini senang. Ada yang sedih nggak? Ada. Kita buat rancangan, udah kita buat. Minggu depan rancangan kalian itu harus direalisasikan. Artinya kita buat itu. Oke, hari ini Ibu kita simpulkan bahwasanya kerajinan limbah bahan lunak itu adalah kerajinan yang bahan utamanya berbahan padat, keras, tidak mudah dibentuk dan sulit diurai. Kerajinan limbah bahan keras itu dibagi dua tadi, apa aja? Anorganik dan organik. Kalau organik berasal dari alam. Apa aja dari contohnya? Kulit kerang, kayu, terus sisi ikan, good. Oke, tulang, bener. Batok kelapa. Oke, berarti udah paham ya. Ada soal, Ibu ingin mengetahui seberapa paham kalian untuk materi ini. Kita bahas sama-sama ya. Oke. Kerajinan yang sulit dibentuk, bersifat keras, mengandung zat kimia, dibuat oleh tangan manusia, disebut kerajinan apa? Berarti jawabannya apa? C. Yuk, kita lanjut di soal nomor 2. Udin selalu membawa tas plastik ketika berbelanja. Hal ini merupakan prinsip yang sesuai dengan pengelolaan sampah yang disebut tadi 3R. Yang bukan prinsip 3R. Ibu rasa kalian udah cukup paham dan rancangannya juga tadi udah bagus. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Tolong Matius pimpin doa kembali. Jadi kalau kita awali doa, diakhiri dengan doa. Ayo, sikap bersiap doa semua. Belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Matius. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.